Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu Sambalu. Selamat berjumpa kembali dalam paket acara Lebih Dekat bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Hari demi hari kita lewati dan sudah banyak Bapak Ibu kita di DPRD Kota Makassar kita kenal ya, lebih kenal lebih dalam, kemudian kita pahami lebih jauh dan kita tahu nih, oh ini Bapak ini sosoknya seperti itu, Ibu ini sosoknya. Nah di acara ini Mi Sambalu di Gamasi 105,9 FM, Sambalu bisa ikuti dan Sambalu bisa lihat juga di YouTube ya, live YouTube Gamasi FM official maupun by streaming ya. Bagi Sambalu yang mengikuti acara ini, warga Makassar yang lagi jalan ke Enrekang, yang lagi jalan keluar daerah, tetap bisa mengikuti acara ini. Nah, Uni saat ini bersama Bapak Dewan kita, ya di samping Kak Uni, ini Pak Anwar Faruk. Ya, kalau melihat wajahnya, Uni rasanya familiar sekali, akrab sekali karena kayaknya biasa lah ya dilihat dan sebagainya. Kita tanya saja langsung ya. Assalamualaikum Bapak Anwar Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni ya. Iya, alhamdulillah serasa dekat sekali dengan Bapak. Kenapa ya ini? Uni bertanya seperti ini. Karena mungkin biasa lihat di mana-mana. Karena kita sama-sama pelayan masyarakat. Oh, gitu. Begitu ya. Biasa lihat di layar. Di broadcasting, saya turun ke masyarakat. Itu yang membuatkan frekuensi kita bisa sama. Bisa sama, di satu jalur Pak ya, satu frekuensinya. Iya, beliau adalah wakil jembatan kepentingan rakyat dari Partai PKS. Jadi kalau sebut PKS sudah tahu ya Sambalu, biasa figur-figurnya seperti ini, ada ciri-ciri tersendiri. Kemudian dari Dapil 1, Rapocini, Ujung Pandang, dan Makassar. Tolong diluruskan kalau salah, Pak. Ya, benar, sudah benar ya. Iya. Ya. Di Komisi A beliau dan di fraksinya di pemerintahan, bidang pemerintahan. Dan beliau statusnya adalah ketua fraksi. Benar, ya, Pak? Oh ya, baik. Ya, itu dia. Dan ada pengalaman terbaru yang Bapak dapatkan beberapa hari ini, Pak. Karena ini lagi sibuk-sibuknya Bapak Ibu Dewan di lapangan, sosialisasi dengan masyarakat, ada pengalaman baru. Ya Uni, jadi terima kasih atas kesempatan ini para pemirsa dan pendengar radio Gamasi ya. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dengan Uni dan para pemirsa, baik itu video maupun visual ya. Saya mau cerita yang unik tadi malam ya. Kami karena sudah menjadi CAD ya, tetap artinya kita ingin agar terpilih kembali di 2004 sampai 2029. Semalam itu saya jalannya ke Barabaraya Utara. Oh iya, daerah utara ya. Barabaraya Utara. Tengah, Kecamatan Makassar. Bagian utaranya Dapil 1 benar. Baik. Dan ternyata ada satu jalan di lorong di sana itu yang masih gelap Uni. Gitu. Oh, enggak ada penerangannya Pak. Begitu saya jalan dari luar masuk ke dalam, kenapa ini gelap sekali? Saya lihat, oh enggak ada lampunya di tiang listrik. Saya hitung sampai 4 tiang lampu yang seharusnya ada lampunya dan gelap. Gitu. Nah, saya langsung bilang ke teman yang ada di situ, mana RT-nya ini? Supaya dia bersurat karena memang ada prosedur yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan penerangan. Warga bilang RT-nya enggak ada Pak, lagi pergi, tapi ada RW-nya. Saya bilang oh itu lebih bagus. Iya, lebih bagus ya RW. Akhirnya setelah kami berbicara ya, saya sempat sampaikan kepada RW supaya bersurat dan salah seorang warga saya wawancarai. Berapa tahun makin ini gelap di sini. Gelap gulita. Gulita aja, gelap sedikit temaram. Oh iya. Baik, sudah Pak. 27 tahun katanya gitu. Saya bilang sabar itu 27 tahun. Ada tokoh yang ngomong, kita Pak sudah sering sampaikan di Musrembang dan lain-lain, tapi masih belum dilaksanakan. Saya bilang baik nih, kita sampaikan sekarang. Saya akan teruskan, saya akan kawal. Mudah-mudahan sebelum pindah tahun ini sudah terpasang lampu tak, sudah terami ini jalanan tak itu. Karena daerah saya di sana daerah yang rawan, sering tawuran anak-anak ini di Barabaraya Utara gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya lampu terpasang ini bisa terang.
Dan tadi pagi saya sudah forward itu ke Dinas Perhubungan, Iya. selaku pihak yang berwenang, dan Pak Wali. Oh. Pak Wali tolong atensi kita agar ini lampu bisa dipasang. Langsung respon Pak ya. Respon. Nah Iya. itu yang saya unik, yang saya mau Iya, sampaikan cerita kepada luar biasa. pemirsa dan Uni di Iya. Gamas, bahwa Iya. anggota dewan seperti itulah. Baik, Kita baik. harus peka terhadap Keadaan. kepentingan dan keadaan masyarakat. Baik. Bagi mereka, Iya. mungkin itu sudah biasa nih, 27 tahun nih gelap begitu toh. Iya, Gitu. iya. Tapi bagi kami itu Iya. tidak wajar urusannya Iya, iya, kita. iya. Ini kehidupan remang-remang. Nah, Betul, gitu. betul. Begitu Nah, nih mudah-mudahan pengalamannya. di Barabaraya Utara sudah gelap, habis gelap terbitlah terang. Ya, habis gelap terang. Nah, itu teks saya di Facebook ya. Iya. Habis gelap terbitlah Wah, terang. keren, keren. Jalan apa Muhammad Yamin lorong 6 kalau tidak Oh salah. iya, Ah, M Yamin lorong 6 ya, mudah-mudahan bisa terang. Siap. Karena sudah langsung direspon oleh Pak Wali, perantara Pak Dewan kita Oke. Bapak Anwar Farouk. Dan ini juga saya Iya. himbau kepada unit dan para pemirsa, kalau memang ada yang gelap, tolong sampaikan. Karena Iya. kami ini penyampai. Iya. Biasa kalau RT RW ada prosedur dan kadang-kadang prioritasnya ke belakang gitu ya. Iya. Nah, karena kami anggota dewan dan mempunyai relasi ya di dinas-dinas terkait, maka ini akan bisa cepat tertangani. Baik. Saya menunggu kalau Iya, misalnya ada masalahnya. betul seperti sekali. itu. Jadi Sambalu ini kan Bapak Dewan kita punya power. Kalau yang punya power yang berbicara itu responnya pasti quick Insya Allah, respon ya, insya Allah. quick respon. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Barabaraya Utara di Jalan M Yamin lorong 6. Iya, mudah-mudahan bisa segera terang setelah 27 tahun gelap. Itu Iya. ada tiang listriknya di Pak, Nah, tetapi ini tidak lebih mudah Iya. karena ada tiang listriknya. Iya. Agak susah kalau tidak ada tiang listrik. Iya. Nah, ini ada tiang listrik dan jaraknya memang terjangkau untuk dipasangi lampu. Sehingga saya bilang ini akan cepat sih, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Lampunya di dishub masih ada. Baik, baik. Ya, Uni langsung teringat ada sebuah momen Pak, belum lama ya, tahun-tahun lalu ketika BBM itu mau naik, Bapak juga berada di antara kerumunan demo mahasiswa. Kalau tidak salah itu di depan UMI Pak. Oh iya, baik. Saya sempat melihat wajah Viral Bapak. ya? Oh, Iya, iya, viral iya. ini Pak. Saya lihat, waduh, Pak Anwar Farouk dikepung oleh mahasiswa. Ya. Dan Bapak memperlihatkan ID sebagai anggota Dewan. Bisa cerita sedikit itu Ya. Pak, flashback kita ini? Alhamdulillah begini Uni itu waktu itu ya. Saya ada satu urusan di daerah Urip ya. Iya. Kemudian saya akan berputar. Saya sudah dapat informasi bahwa di kantor DPRD ini sedang ada demo mahasiswa Iya. mengenai BBM. Saya mau mutar di Bosowa motor, Iya. Bosowa mobil itu. Ya. Iya. Ternyata di sana sedang ada demo dan ngantri. Oh iya. Ada jalan kecil yang masuk melewati jalan kecil ya, sangat antri dan saya butuh cepat sampai gitu. Nah, karena saya merasa bahwa saya dekat dengan mahasiswa dan yang apa yang ingin saya perjuangkan juga adalah untuk mahasiswa juga gitu. Nah, saya menerobos, artinya saya ngelewati Terobos ini ya. rombongan Bukan, mahasiswa. jadi bambu kan ada di pasar gitu, itu bambunya saya injak. Nah, selamat sih sampai mau keluar gitu. Nah, Iya, tapi ada melihat mahasiswa kan ini juga demonya mereka Iya. merasa terganggu. Nah, ya alhamdulillah dengan baik saya sampaikan, adik-adik saya ini anggota dewan, ini ID saya ketua fraksinya PKS, saya di Komisi C ya pada saat Waktu. itu ya. Kemudian saya juga ketua DPD PKS Kota Makassar gitu. Iya, baik. Oh, enggak bisa Pak, Bapak melanggar. Ini kami sedang demo nih. Ya mohon maaf lah. Kalau saya disuruh mutar, saya akan mutar gitu. Nah, karena iya, saya juga iya. mengerti. Baik. Cuma adik harus tahu, saya ini buru-buru karena memperjuangkan adik-adik. Saya juga mau ke DPRD menerima kalian, teman-teman kalian. Iya, Alhamdulillah iya, iya. ada pemimpin korlapnya yang kasih jalan. Nah, tuh, alhamdulillah bisa jalan. Tapi lebih mengundang lagi karena apa? Begitu bambunya seinjak bunyi. Wah, Itu dia. Pak, Dan Bapak, alhamdulillah. Pak Anwar tidak debar-debar waktu itu karena kan banyak masa ini Pak ketika mau lewat Ya. di tengah-tengahnya, Ya. tidak debar-debar Pak? Background saya ini Bu adalah demonstran juga. Oh. Saya ketua serikat pekerja Baik, dan baik. saya sering demo di depan istana gitu. Baik, Jadi ya. insya Allah satu jiwa Iya. dengan para pendemo menyuarakan kepentingan masyarakat. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi Uni lihat itu foto Bapak dengan menjelaskan itu dan ini bagian dari jejak rekam, Iya. Pak, jejak rekam bagaimana
PKS juga bersama rakyat. Insyaallah. Karena saat itu Bapak juga menyampaikan kami dari PKS berjuang juga untuk BBM ini. Betul. Supaya BBM ini berpihak dengan harga sesuai kebutuhan rakyat. Iya. Jadi sempat kita pantau saat itu. Alhamdulillah, terima kasih. Tabe. Ini kalau di DPRD Iya. Kota Makassar ini Pak Anwar Farouk Sambalu sangat mewarnai 50 anggota dewan. Jadi beliau mewarnai ya. Jadi salah satu yang lumayan konsen pada bagaimana mengelola pemerintahan ini yang akuntabel. Ya, ini Uni ingin minta dijelaskan Pak. Selama Bapak konsen mengawasi ini, pemerintahan yang akuntabel itu apa pentingnya Pak? Iya, silahkan Pak. Ya, jadi begini nih. Iya. Kami 4 komisi ini di DPRD ya, bersama dengan teman-teman mempunyai fungsi. Salah satu ini adalah fungsi pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang telah kami tetapkan bersama dengan pemerintah kota eksekutif. Sehingga serapan anggaran maupun penggunaannya ini benar-benar ya kita tinjau, kita pantau agar apa? Kebaikan-kebaikan yang memang sudah diprogramkan untuk masyarakat itu bisa terlaksana dan tidak salah guna. Benar tempatnya gitu. Nah, untuk itulah selain dari BPK juga ada dinas terkait ya yang bisa memantau bagaimana alur keuangan kemudian daripada pemerintah itu. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi. Ya. Di SKPD yang kami bermitra itu kita lakukan monef setiap 4 bulan sekali. Jadi selama setahun ada 3 kali monef kita lakukan. Seperti itu. Nah, inilah untuk mengontrol kinerja ya dari SKPD kita. Berapa besar serapannya. Nah, kalau serapannya banyak, artinya banyak belanja, berarti banyak yang digunakan untuk masyarakat. Nah, kami justru menyesalkan jika ada SKPD yang serapannya masih jauh daripada standar yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi mengontrol per 3 bulan. Monef ini Pak per 4 bulan. Per 4 bulan berarti 3 kali dalam setahun. Ya. Nah, ini Tabe, mitra-mitra itu bisa disebut siapa saja Pak antara lain? Kalau saya bermitra di Komisi A ini bermitra dengan 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Berarti ketemu Pak Lurah. Ketemu Pak Lurah, ketemu Pak Camat gitu. Nah, kemudian juga kami bermitra dengan Dukcapil. Dukcapil. Dan dinas-dinas ada beberapa lagi yang lainnya gitu. Nah, dan yang saya ingin sampaikan ke di Dukcapil ini yang merupakan komisi saya ya. Di Dukcapil itu ada namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Sekarang Pak ya ada. Sekarang. Artinya selain kita punya KTP fisik, ya, kita juga punya KTP yang namanya IKD. Ada IKD tak Uni? Baru mau diurus Pak. Jadi, kalau mau diurus itu harus datang ke kantor Dukcapil supaya bisa dibuat karena harus embed ke HP kita. Nah, ini saya sangat concern karena basic saya juga di computerized gitu ya. Saya sarjana komputer. Sehingga hal-hal yang seperti ini, digitalisasi ini saya concern. Nah, beberapa bulan yang lalu ya, Dukcapilnya di Dinas Pencatatan Sipilnya, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ini masih ranking 2. Dikalah sama Bulukumba. Baik. Ranking 2 itu alasannya dari sisi apa Pak? Penerapan Dukcapil, persentase masyarakat, berapa persen yang sudah memakai IKD, Identitas Kependudukan Digital. Baik. Saya bilang Pak Kadis, saya akan bantu kita supaya kita jadi nomor 1. Masa dikalah sama Bulukumba? Masa dikalah sama Bulukumba? Gitu. Saya belajar Bu. Saya begitu perjalanan dinas, saya fokus ke situ, saya ke Bulukumba, tanya kenapa bisa gitu. Oh, karena setiap kali layanan, setiap kali diminta IKD supaya daftar dulu IKD gitu. Bagaimana yang nggak punya HP? Ya nggak punya HP kita nggak paksa. Tapi kalau ada HP-nya, rata-rata ini hampir semua itu punya HP. Dia terapkan itu namanya IKD, dia install itu IKD. Nah, dan pada saat punya IKD ya, ini berarti orang ini dokumennya komplit, ya kakaknya benar, akta lahirnya benar, NPWP-nya ada, seperti itu semuanya. Jadi kalau ada IKD-nya terjamin itu orang yang memang warga Makassar yang asli dan punya data kependudukan yang lengkap. Nah, bukan KTP tembak kada tong. Kakaknya masih di Palopo, sudah KTP-nya sudah KTP Makassar. Nah,
Dan alhamdulillah kemarin ini hari Rabu, hari Selasa kemarin saya komunikasi dengan Pak Kadis. Pak Kadis, sudah juara berapa? Alhamdulillah sudah juara 1 Pak. Gitu. Keren ya. Aplaus ini saya bilang. Saya senang ya, saya senang baca WA karena apa? Saya mitra kita gitu. Berarti kalau Pak Kadis berhasil, saya juga berhasil. Nah, seperti itu. Jadi ke depan ini masalah kurangnya belangko itu bukan lagi persoalan Pak. Jadi kalau masuk kita urus-urus segala yang berkaitan dengan KTP. Karena nanti di HP itu jadi belangko bukan menjadi hal yang utama lagi ya. Tabe. Nah, sekarang ini masih memang berapa bank atau apapun masih menanyakan mana fisiknya KTP tak gitu. Cuman sudah ada yang mulai mengadapsi kayak di bandara kalau kita kasih lihat IKD sudah mulai. Nah, mungkin juga beberapa bank yang sudah di train sama pusat sudah menggunakan IKD. Begitu, iya, Pak Dewan. Ini Pak Dewan kita Sambalu Dapil 1 ya, Rapocini Ujung Pandang Makassar. Ada singkatan bagusnya, Umar. Umar ya. Ujung Pandang Makassar Rapocini. Iya, lebih gampang itu ya diingat. Ujung Pandang Makassar Rapocini. Di wilayah Umar ya, ini mungkin ya hampir setiap hari bisa melihat beliau karena familiar sekali, kemudian akrab sekali dengan masyarakat. Nah, tabe Pak, untuk lurah camat wilayah ini tentu Bapak akrab ya Pak? Iya, akrab, alhamdulillah. Akrab ya dengan semuanya. Nah, yang banyak sekali problemnya di tengah masyarakat, bisa Bapak sebutkan daerah mana Pak yang biasanya melapor ke Bapak? Ya, karena saya domisilinya di daerah Rapocini gitu ya. Banyakan masuk inputan-inputan itu dari kelurahan-kelurahan di Rapocini. Nah, jadi memang keluhan itu banyak di mana anggota dewan itu bertinggal gitu ataupun berkegiatan banyak gitu. Baik. Dari Ujung Pandang juga banyak permintaan bantuan ya, karena kadang-kadang ada yang bolak-balik kodong itu warga mengurus KTP-nya belum selesai, kurang ini dan kurang itu. Nah, alhamdulillah dengan advokasi dari saya gitu, dibantu dengan Pak Kadis dan staf yang berwenang di sana sudah bisa selesai gitu. Jadi overall di daerah Kecamatan Rapocini yang banyak ya. Jadi karena warganya juga banyak di sana. Kalau kelurahannya mana yang banyak Pak dari Umar ini Pak? Ujung Pandang, Makassar, Rapocini, yang mana yang terbanyak kelurahannya? Jumlah kelurahannya itu 11 gitu. Jumlah warganya maksudnya mungkin ya. Ini Minasa Upo yang paling banyak, paling besar itu, paling banyak jumlah TPS-nya, paling banyak ini jumlah warganya gitu. Baik. Pemiliknya juga paling banyak. Nah, Pak Dewan, ini untuk wilayah Umar, tentu Bapak sudah punya ya link ke daerah-daerah ini. Bisa tahu sedikit strategi selain pendekatan secara silaturahmi. Tentu ada cara-cara tersendiri yang bisa Bapak share ini kepada Sambalu kita, karena banyak yang komen, wah kita dapat pengalaman ini, kita dapat inspirasi ini, oh begini perjuangan Bapak Dewan kita. Ini bisa di-share sedikit Pak? Iya. Jadi begini Bu, pemenangan kita ya di PKS ini tanda kutip berbeda dengan partai-partai yang lainnya. Gitu. Dan caleg-caleg PKS juga berbeda style ya, dan bawaannya dengan partai-partai yang lainnya, caleg-caleg lainnya. Kebanyakan itu kalau kita turun ke masyarakat sudah mulai teriak, adakah? Gitu. Adakah ya. Gitu. Jadi ini melalui ini juga unik, saya ingin melakukan edukasi politik kepada para pemirsa ya, Radio Gambasi, bahwasanya anggota dewan sebenarnya itu adalah bukan mesin uang gitu ya. Jangan sampai begitu melihat anggota dewan sudah pikiran kita, oh ada amplop, ya ada yang mau dibagikan, ada serangan fajar. Nah, kami di Partai Keadilan Sejahtera saya menyampaikan bahwa strategi kita adalah strategi sosial, turun kepada masyarakat, door to door melakukan servis dan layanan kepada masyarakat. Karena kami sadar bahwa kami adalah penyambung lidah masyarakat yang tenaga kontrak 5 tahun sekali kita dikontrak Bu. Baik. Nah, masa kontrak saya ini akan habis di Februari tanggal 14 nanti. Nah, bagaimana akan terpilih kembali tergantung dari masyarakatnya. Apakah masyarakat suka sama kita gitu. Nah, itulah sebabnya pemilu diadakan 5 tahun sekali. Itu sebagai penghakiman ya dan penghargaan kepada para anggota dewan yang duduk. Kalau mereka bagus, maka mereka akan terpilih kembali. Betul. Nah, akan dipilih dan diperjuangkan oleh masyarakatnya tanpa ada amplop, tanpa ada serangan-serangan. Mau serangan
Fajar subuh, Iya. siang. Iya. Biasa katanya angin kodi, angin kodi, angin limpu, angin rumbi, angin Dede. sibi. Nah, Iya. Baik. dengan layanan sosial ini, dengan servis dan edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat, ya, sehingga itu masyarakat tahu. Dan pada saatnya nanti, Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat sendiri yang akan membiayai calonnya. Iya. Ku bayar Ki, Pak, ku bantu Ki. Saya yang bagian di sini nih. Saya yang perjuangan kita, karena apa? Saya sudah lihat perjuangan kita. Kita sudah membela masyarakat, membantu masyarakat. Karena Bunda, Iya. Uni, Iya. serangan fajar yang 200.000 sehari, ya, itu dikasih Ki, habis itu anggota dewan tidak pernah datang, ya, dibandingkan dengan keberadaan kita di masyarakat itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan yang 200.000. Kalau uang 200.000 dikasih ke masyarakat paling 1 hari, 2 hari. Kemarin kita tanya 200.000 hampir dalam berapa? 1 menit katanya gitu. Iya. Beli online, belanja online gitu, baik. 1 menit. Nah, dibandingkan dengan kalau kita 5 tahun bersama dengan mereka, ada kematian kita urusin gitu. Iya. Ambulans kita carikan, kemudian kain kafan kalau orang duafa, orang miskin kita carikan, sampai ke pemandi jenazahnya kita bantu urusannya gitu. Nah, kemudian layanan dukcapil yang seperti tadi gitu. Kemudian infrastruktur, jalannya rusak. Nah, alhamdulillah banyak-banyak ini masyarakat berterima kasih Uni karena jalanannya begitu dia kasih tahu, kebetulan dinas PU lagi mau kerja gitu. Alhamdulillah, gayung bersambut. Nah, banyak-banyak yang berterima kasih. Nah, tapi jangan sampai masyarakat dibutakan oleh angin kodi tadi gitu, angin limbi, angin rumbi, seperti itu. Nah, karena kami akan terus berada. Dan kalau dihitung-hitung nih lebih banyak dapatnya. Kalau kita terpilih, ya, misalnya saya terpilih kembali, datang Ki, ada akekah itu, ya, tidak mungkin kita anggota dewan datang dengan 1 lembar uang merah, atau 2 lembar, atau 3 lembar. Paling 4 lembar atau 5 lembar. Gitu. Baik. Kasih kawin Ki, data lagi. Jadi kalau 3 kali Ki bikin acara dalam setahun, sudah 1,5 juta itu didapat. Lebih banyak nih, ya. Nah, itulah. Ini Pak Dewan kita ya open sekali Sambalu, ya. Tapi itu realnya ya, itu nyatanya di tengah lapangan. Daripada kita menyesal 5 tahun, lebih bagus kita mulai sekarang mencoba berpikir realistis ya, Pak Dewan. Jadi begini, jangan sampai kita bilang begini, teman-teman manfaatnya anggota dewan. Anggota dewan RP pemilihan nampak batu mereka mau pemilihan baru datang kepada kita gitu. Setelah itu dia nggak pernah lagi. Nah, anggota dewan juga punya jawaban. Iya, karena saya sudah kasih kamu, saya sudah kasih kamu 300.000, 200.000. Habis itu jangan harapkan lagi apa-apa dari saya, karena saya sudah beli suara kamu gitu. Nah, inilah masyarakat yang saya ingin luruskan bahwasanya kita saat ini, ya, Sambalu semuanya, kita saat ini adalah memilih pemimpin kita yang bisa menjadi penolong kita. Kalau saya lebih jauh lagi, Uni, menolong kita di dunia dan di akhirat. Itu yang lebih karena bagus. Apa? Ya, kami di PKS melakukan pengajian. Saya selalu bilang kalau saya sosialisasi ke masyarakat, di reses saya maupun di sosmed saya, PKS itu kita mami yang lari dari PKS. Karena kalau mau kita ketemu setiap minggu, najar kita mengaji, najar kita keterampilan, asal mau kita saja setiap minggu ketemu. Nah, ini masyarakat yang kadang tidak tahan gitu ya, 1 minggu 1 hari 1 kali ketemu. Nah, tapi kita komitmen. Tugas kita adalah memberikan pembelajaran politik, tugas kita adalah memberikan pembelajaran agama, kepahaman terhadap agama yang menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat. Misi kita itu, selamat dunia, selamat akhirat. Nah, seperti itu. Jadi memang ciri khas PKS seperti itu ya, Sambalu, nampak sekali agak beda ya, beda dengan beberapa partai lainnya. Tetapi kan setiap partai punya ciri yang bisa kita nilai masing-masing kembali pada masyarakat. Nah, kalau tadi dikatakan keselamatan dunia dan akhirat, ini di dunia sekarang, Pak Dewan, kehidupan biasa aku sebut itu di dalam pembicaraan kami dalam acara-acara keras kehidupan. dengan menyampaikan seperti itu, apa fakta-faktanya keras kehidupan? Beras mahal yang tak kunjung turun sampai sekarang. Kemudian kalau sekarang ini kan momennya memang ada perayaan Nataru ya, barang-barang naik. Kemudian biasanya susah didapat, seperti solar kita, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak ini? Solar ini mengular kendaraan yang membawa barang-barang kebutuhan masyarakat, yang membawa transportasi untuk antar daerah. Ini mengular, Pak, sampai antri solarnya. Ini bagaimana, Pak, keadaan sekarang, Pak?
Jadi Uni, para pemirsa, negara kita ini adalah negara yang kaya. Gemah ripah loh jinawi. Artinya negara yang syarat dengan sumber daya yang ada dan kekayaan alami. Ya. Tanah kita mengandung minyak, tanah kita mengandung emas, hutan kita mengandung kayu yang banyak, lautan kita sangat kaya gitu urusannya gitu. Ya. Tetapi kita masih masuk ke dalam negara yang berkembang dan masih dalam taraf negara yang masih miskin dalam segi pendapatan per kapita. Nah, apa yang menyebabkan semua ini adalah pertama keimanan kita. Gitu. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan keberkahan itu dari dalam bumi kita, ya, dari lautan kita, ya, dari hutan kita, berkah namanya, gitu. Nah, ditambah lagi dengan carut marutnya pemerintahan kita, ini yang perlu kita perbaiki, ya. Sekarang alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal, ya. Cuma masih ada skala prioritas yang perlu dilakukan gitu. Nah, bagi kami alih-alih IKN, ibu kota negara baru yang kita bangun, bagaimana masyarakat Kalimantan itu kita sejahterakan dahulu. Bagaimana harga bensin dijangkau oleh masyarakat, BBM ya. Bagaimana harga beras ini normal dulu. Jangan dulu bikin ibu kota negara, karena ibu kota negara itu kalau masyarakatnya sejahtera, insya Allah akan bisa berkembang dengan sendirinya gitu. Nah, tetapi dari sisi kesejahteraan inilah kesehatannya yang perlu kita perhatikan. Nah, Uni, kalau misalnya pemerintahan kita bagus, pemerintahnya soleh dan baik gitu, maka keberkahan itu juga akan turun. Nah, tidak susah gitu gitu. Ya. Seperti jadi intinya adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, ya. Kalau diri kita baik, ya insya Allah akan baik kepada masyarakat kita. Soalnya maka Allah akan memberikan pertolongannya, memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Hujan yang turun bukan jadi banjir, tapi menjadi berkah untuk kita. Lautan menjadi berkah, hasil galian bumi juga menjadi berkah. Iya, baik. Jadi seperti itu ya Sambalu, bagaimana dari sisi semangat, jiwa, bahwa apa yang kita dapatkan ini dari langit, dari bumi itu berkah dari Allah. Itu penjelasan yang unik tangkap dari Bapak ini. Tetapi kan diminta ya, di dalam inti penjelasan Bapak Dewan, Bapak Anwar ini kita diminta untuk bersabar. Lalu pelan-pelan membenahi Pak ya, membenahi apa yang ada, membenahi regulasi, membenahi pemerintahan, tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah, itu yang harus dilakukan ke depan. Nah, kalau misalnya kita salah pilih lagi Pak, kalau misalnya terjadi salah pilih, wakilku tidak berbuat apa-apa untuk kami, misalnya sekelompok komunitas, TABE contoh, para guru honorer, yang sekarang nasibnya juga antara bagaimana itu Pak perjuangannya keras sekali. Ini sedikit sekali yang bisa terangkat. Nah, kemudian di mana pemerintah saat ini posisinya Pak? Bisa Bapak tanggapi sedikit itu Pak dari sisi pemerintahan TABE Pak? Ini kebijakan nasional Bu ya. Artinya yang berwenang itu adalah kebijakan-kebijakan yang pusat ya, yang dari kementerian dan presiden. Namun kami selalu diberikan edukasi oleh pimpinan kami bahwasanya kita harus melakukan perubahan. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan itu adalah dengan ini sedikit lagi nih pergantian presiden. Kenapa? Karena inilah yang bisa melihat, PKS melihat bahwa inilah yang bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap apa-apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Bagaimana harga bensin, bagaimana tenaga honorer ya, bagaimana pendapatan kita, pendapatan per kapita itu bisa naik gitu. Nah, tidak apa-apa barang mahal, yang penting kita bisa beli. Itu Pak ya, itu. Persoalannya duitnya tidak ada, barangnya mahal. Nah, ini menjadi. Saya baru ke Jepang Bu, perjalanan dinas luar negeri ke Jepang. Dan saya membandingkan ya, beras 1 kilo di Jepang harganya 50.000. Jadi 5 kilo 250.000. Nah, daun bawang itu 2 biji itu dua ini itu 20.000. Nah, kita 5.000 dapat pakai 1 ikat. Betul Pak. Daun bawang. Kemudian harga air minuman ya, aqua botol itu harganya 17.000 paling murah. Nah, kalau kita di sini 3.000. Nah, saya mengkalkulasi bahwa harga-harga barang kalau sekali makan Bu yang sedang-sedang kita 150.000 di sana Pak ya. Di sana gitu ya. 1.800 yen, 1.500 yen itu. Nah, berkasar 5 kali lebih banyak. Nah, tapi saya mengkalkulasi
mereka lebih mahal ya 5 kali, ya, tetapi gaji mereka lebih besar 5 kali. Iya. Nah, seperti itu. Nah, baik. Dan mereka sistemnya sudah bagus, BPJS-nya tunjangan kesehatannya, tunjangan pensiunnya itu lebih bagus di sana. Nah, ini yang harus kita tiru, kita amati, tiru dan modifikasi. Bagaimana kita aplikasikan di Kota Makassar ini, di Indonesia ini, gitu. Kalau kita berbicara nasional, tapi berbicara lokal di Makassar ini ya. Bagaimana pendapatan per kapita masyarakat Kota Makassar itu bisa naik. Bagaimana UKM kita berdayakan, ya, sehingga pendapatannya banyak, gitu ya. Marginnya benefitnya banyak, ya, sehingga bisa mensejahterakan mereka. Bagaimana tukang becak itu ya bisa lebih berdaya guna gitu ya, tukang bentor ya, harga-harganya bisa naik, tapi pendapatan juga naik. Nah ini intinya unik gitu. Pak, ya. Jadi kalau misalnya harganya mahal lalu pendapatan bagus itu bukan persoalan, tapi persoalannya kita kan pendapatannya tidak seberapa baru harganya naik. Nah disinilah dibutuhkan kehadiran negara, Pak. Artinya negara bagaimana berpihak menghadirkan kebutuhan masyarakat itu tidak sulit, Pak. Misalnya tadi itu solar ya, kemudian beras tidak mahal. Karena tabe Pak Dewan, ada masyarakat sekarang itu yang makannya cuma sekali loh, Pak. Jadi itu mungkin perlu disurvei juga yang masyarakat yang miskinnya ekstrim. Ekstrim kemiskinannya. Nah ini yang harus pemerintah perhatikan seperti itu. Bapak-bapak kita perlu dicari berapa penghasilannya, berapa anggota keluarganya. Nah ini untuk level menengah ke atas mungkin tidak ada persoalan, tetapi yang menengah ke bawah inilah dititipkan kepada Bapak Wakil Rakyat kita. Iya, Pak Anwar Farouk, ini adalah jembatan Sambalu, jembatan kepentingan rakyat bagi Sambalu di Dapil Umar ya. Ujung Pandang, Makassar, Rapocini. Ini Pak Dewan yang ngajari Uni ini, Umar ya. Itu patut hati-hati bersikap ya. 1 menit, 2 menit memilih itu perlu berpikir agar tidak menyesal 5 tahun di belakangnya. Iya, tabe Pak, ada closing tak kita mau sampaikan, silakan. Jadi Uni dan para pemirsa Gamasi dimanapun berada ya, pemilihan ini adalah menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. MUI sudah menyampaikan bahwa golput itu haram, gitu. Betul. Artinya kita memang dihimbau agar turun ke daerah kita untuk memilih, memilih pemimpin yang benar-benar mensuarakan kita. Kalau itu terjadi, banyak kebaikan yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan Kota Makassar ini. Kemistrinya bisa terjalin Sambalu dan Pak Anwar Farouk. Pak Anwar Farouk mudah-mudahan juga bisa terus menjadi jembatan kepentingan rakyat dan untuk negara kita. Baik, kami pamit. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Sambalu pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Merdeka. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.